Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yunzirul ladhina qalu ittakhadallahu walada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. فقال تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid As-Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan serta kesempatan kepada kita sehingga kita bisa sama-sama hadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan masjid kita bertambah makmur ya jamaahnya ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa sholat maghrib atau isya itu bisa melebar keluar ya. Itu harapan kita, itu doa kita ya. Semoga kita sama-sama selamat ya di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada uswah hasanah, teladan terbaik bagi kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, adapun tema kita pada kali ini adalah ta'riful Quran ya, ta'riful Quran. Jadi sudah tergambar apa artinya ta'riful Quran? Ta'riful Quran, tak kenal maka tak bukan, itu mah orang lama itu. Ini pepatah orang lama itu pepatah orang yang nggak ingat akhirat itu. Itu lama. Berarti golongan lama semua ini kayaknya. Golongan kolonial. Nggak ada golongan milenial nih. Kita lihat golongan kolonial semua. Makanya pepatahnya tak kenal maka tak sayang. Itu jahiliyah. Yang benar adalah tak kenal maka ta'aruf. Nah itu baru benar. Makanya ta'riful Quran. Sudah kenal Al-Quran? Ya? Sudah kenal Al-Quran belum? Seberapa kenalnya Al-Quran? Seberapa kenalnya Al-Quran? Bapak-bapak sekalian. Ya, baru baca doang kan? Makanya kita perlu kenal ya. Ta'riful Quran, mengenal Al-Quran kan gitu. Makanya kita senandung dulu. Kita tahu doa Al-Quran, doa Al-Quran. Kita senandung dulu sama-sama. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna.
Alhamdulillah. Apa ya doanya? Itu doa nanti. Bisa juga kita senandung. Itu doa juga doa. Doa khatmul Quran. Kita minta kepada Allah supaya kita Allah merahmati kita ya. Allahumma rahmna bil Quran. Ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Jadi juga nanti doa itu artinya itu ya Allah beri kemampuan kami untuk membaca Al-Quran siang dan malam. Nah itu doa itu. Lailan wan nahar, siang dan malam. Jadi baca Al-Quran itu jangan malam aja, siang juga baca gitu. Jadi kalau nggak sempat malam baca siang. Ini doanya gitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa baca Al-Quran itu tiap hari. Makanya kita perlu kenal Al-Quran. Baik, jemaah sekalian. Ya, ta'riful Quran atau definisi Al-Quran ya yang pada kesempatan ini kita akan menyampaikan. Nah, tadi juga saya pembukaan hafal surat Al-Kahfi ayat 110 itu penting tuh Al-Kahfi. Makanya tiap malam Jumat kita biasakan dawamkan atau biasakan baca surat Al-Kahfi, surat Yasin, surat Al-Waqiah atau surat Dukhan. Ya, jadi baca. Jangan Yasin aja malam Jumat. Ya, Yasin dari dulu Yasin nggak ada perubahan. Perubahan itu baca juga Al-Kahfi. Maka satu Jumat ke Jumat itu Allah akan hapus dosa. Itu hadis dari Nabi. Kalau kita baca Al-Kahfi tiap malam Jumat, maka cahaya akan menerangi kita dari Jumat ke Jumat. Apa ayat pertamanya? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ala abdihi kepada hambanya, kepada Nabi Muhammad Alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja, yang tidak ada kebengkokan, yang tidak ada kekeliruan, yang tidak ada kesalahan di dalamnya. Jadi nggak ada yang bengkok, yang keliru, yang salah. Ini Allah mengucapkan alhamdulillah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menurunkan Al-Quran, mengucapkan hamdalah, menyampaikan segala puji untuk kita bahwa Allah menurunkan Al-Quran. Makanya jangan kita sia-siakan. Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, menurut bahasa Quran berarti bacaan. Ya, makanya bacaan. Makanya dulu ada pagi-pagi Bapak yang mirip dengan sebutan Quran. Apa dulu bacanya? Ini zaman dulu nih, orang dulu nyambung ini bacanya. Dulu bacanya apa? Pagi-pagi di laptop, di halaman rumah yang langganan. Apa tuh? Quran. Itu mengalihkan perhatian kita supaya tidak baca Al-Quran, cukup baca Quran. Itu politiknya. Makanya kita harus mikir. Dulu rajin bacaan Al-Quran daripada baca Quran. Padahal Al-Quran itu bacaan, dibaca, jangan dianggur. Ya, bajinan, jangan dianggurin. Al-Quran itu dibaca. Yang karena dia namanya Al-Quran bacaan. Ya, pengertian seperti ini ditemukan di dalam Al-Quran sendiri. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Tebak ini surat apa? Yang kita ini sering juga baca. Kemarin baru Mbah Isma baca subuh kemarin Jumat. Saya enggak jadi imam, saya makmum. Siapa tuh Mbah Isma yang baca Jumat kemarin? Siapa? Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana thumma inna alaina bayana. Al-Qiyamah. Ya, surat Al-Qiyamah. Sering saya juga beberapa kali Mbak Isma. Saya ingat kalau baca Pak Edi RT6
suka baca juga surat Al-Qiyamah. Ya, ini inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Sesungguhnya mengumpulkan Al-Qur'an dalam dadamu. Ya. Sungguhnya Allah mengumpulkan Al-Qur'an dalam dada. Siapa yang mengumpulkan? Allah. Dalam dada siapa? Dalam dada Nabi dan dalam dada kita. Allah yang mengumpulkan Al-Qur'an itu. Ya. Dan menetapkan bacaannya pada lidahmu. Nah, yang membuat kita juga bisa baca, lancar baca karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kemampuan kita, enggak ada. Semuanya adalah ditetapkan oleh Allah bacanya pada lidah kita. Itu adalah tanggungan kami kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Ya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Karena itu jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya. Makanya dalam metode pembelajaran Al-Quran, ya Bapak kita kan belajar itu satu. Jadi ingat ini ayatnya nih, petunjuknya atau taujih arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya. Paham gak ini metodenya? Jadi baca Al-Quran itu jangan barengan. Guru baca dulu, baru diikuti. Makanya saya kalau saudara tekan dulu, selesaikan dulu bacaannya, baru diikuti. Nah begitu. Pada waktu malaikat Jibril dengan Nabi itu selesaikan dulu, jangan buru-buru. Allah juga menegur Nabi. Nanti dia lupa suratnya tuh. Jangan buru-buru baca Al-Quran tuh, dengarin dulu, simak dulu. Bapak sekalian, saya juga di sekolah mengajar Al-Quran. Saya bilang kepada anak-anak jangan buru-buru, baca dulu, lihat dulu baru baca. Ini anak-anak baca dulu baru lihat, gimana gak salah? Nih kita juga di halaman kita juga di sini. Saya bilang lihat dulu, baru baca, jangan baca dulu baru lihat. Nah ini nih, makanya ini dasarnya dari Allah. Selesaikan dulu bacaan Jibril, baru kamu Muhammad ikuti. Begitu yang benar. Jangan gurunya belum selesai, udah main ikuti aja kan. Nggak bakalan bisa dengan cepat itu. Dengarin dulu, simak dulu, baru diikuti. Begitu metodenya, caranya ya. Maka dari dasarnya apa? Nih Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 75, surah 75 ayat 17 sampai 18. Adapun menurut istilah Al-Quran berarti kalam Allah. Kalamullah. Nah, Al-Quran disebut kalamullah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada qalbu Nabi. Nah, jadi Al-Quran itu kepada qalbu. Ya. Kalau hati, kalau yang benar, kalau qalbu itu jantung ya, jantung yang ada di sini. Jadi pikiran itu bukan di sini betul qalbu ya, qalbu ya. Diturunkan kepada qalbu Nabi Muhammad SAW yang disampaikan secara mutawatir, secara terus-menerus berjamaah banyak kayak mutawatir itu secara banyak ya, secara mutawatir dari Nabi, sahabat ya, tabiin sampai kepada kita, itu mutawatirnya runtut ya, tidak putus, dan membacanya adalah ibadah. Nah ini yang paling kita mani, paham nggak paham, ngerti nggak ngerti, baca Al-Quran dapat pahala Pak. Satu huruf berapa? 1 kebaikan dikali 10 dapat. Alif Lam Mim berapa huruf? 3. Udah 30. Baru Alif Lam Mim doang. Sadaqallahul azim. Misalnya Pak Haji Nanang baca begitu. Lah, kok baru Alif Lam Mim udah sadaqallah? Kan sudah 30. Lah, pelit amat baca Al-Quran. Iya, baca yang banyak. Makanya
Makanya saya sering sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Apa salah satu zikir kita kepada Allah? Baca Al-Qur'an. Sering saya juga sampaikan hadisnya, afdhalul zikri. Apa biasa kita? Kalau afdhalul zikri, la ilaha illallah, itu juga bagus. Kan kalau di pengajian tuh afdhalul zikri la ilaha illallah. Benar. Zikir juga la ilaha illallah, itulah kalimat yang utama. Tetapi ada hadis yang lain. Kita jangan sampai itu saja pahamnya. Afdhalul zikri tilawatil Quran. Sebaik-baik zikir, seafdol zikir, seutama-utamanya zikir tilawatil Quran, membaca itu hadis Nabi. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, ya. Jarang muncul nama Ad-Dailami, ya. Itu hadis bahwa membaca Al-Quran itu adalah zikir. Nah, mutawatir. Jadi itu ya dari metode. Selanjutnya jemaah sekalian, kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala. Ia bukanlah kata-kata manusia, bukan pula kata-kata syaitan atau malaikat. Ia sama sekali bukan berasal dari pikiran makhluk. Ya, bukan syair, bukan sihir, bukan pula produk kontemplasi atau perenungan atau hasil pemikiran filsafat manusia. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, in huwa illa wahyu yuha wa ma yantiqu 'anil hawa. Ya, in huwa, dia itu illa wahyu yuha, dan tiadalah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsu Nabi, bukan. Ya, in huwa illa wahyu yuha, melainkan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa, ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti di surat An-Najm, surat 53 ayat 3 sampai 4. In huwa illa wahyu yuha. In huwa, Al-Quran ini bukan dari hawa nafsu Nabi Muhammad, bukan, melainkan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah sekalian, Abu Walid seorang jawara sastra pada masa itu. Ya, kalau kita baca sejarah, orang Arab itu jago sastra, jago syair, ya, jago ya. Nah, ini salah satu yang jago syair pada zaman Nabi atau sahabat itu Abu Walid namanya. Abu Walid berarti nama aslinya bukan nih Abu Walid, bukan Abu Nanan. Nama anaknya berarti bukan Abu Nanan. Misalnya nama anak siapa? Yang laki misalnya siapa? Nama anaknya Fajar, Abu Fajar. Nah, ini maksudnya. Jadi Nabi itu suka menyebutkan bapaknya itu tidak menyebut nama asli bapaknya, tapi menyebut nama anak. Nah, Abu Fajar misalnya, apa Nanan. Nah, kita biasakan gitu. Makanya nanti Abu Walid berarti bapaknya Walid, nama anaknya Walid. Nah, gitu. Makanya Abu Walid atau Abu Qasim. Pernah dengar Abu Qasim? Siapa Abu Qasim maksudnya? Nah, Nabi anak laki-lakinya ada nama Qasim, makanya disebut Abu Qasim. Nama anak Nabi itu Abu Ibrahim. Nah, tapi meninggal waktu kecil-kecil semua. Tidak ada yang laki yang hidup panjang. Yang perempuan saja yang hidup panjang, yaitu Fatimah. Yang lainnya anak Nabi itu mati pada saat kecil-kecil. Qasim, Ibrahim, Abdullah juga ada. Ada beberapa anak Nabi ya. Ya, jadi Abu Walid seorang jawara sastra pada masa Nabi SAW, ya, mengungkapkan warai anni wallahi sami'tu qawla ma sami'tu
nih walal kahani. Ya, Abu Walid ini seorang syair di zaman Nabi menyampaikan, tadi sesungguhnya demi Allah aku telah mendengar perkataan yang belum pernah ku dengar. Ya. Ada yang semisalnya sama sekali. Ya. Ya. Aku telah mendengar perkataan yang belum pernah ku dengar. Ya, ada yang semisalnya sama sekali. Ya, tidak ada yang semisalnya. Demi Allah itu bukanlah syair, kata Abu Walid. Itu bukan sihir, ya. Walal kahani, dan itu bukan pula tenung. Makanya dalam Quran kita baca surah apa tuh? Surat bukan di wala kahanin, di surat Al-Qalam, ya, nggak usah, surat Al-Qalam. Wala kahanin, bukan tenun, bukan syair. Wala ada deh, nanti saya lupa di surat Al-Qalam. Nah itu, jadi pada saat Nabi baca itu, Abu Jahal mengatakan itu adalah syair. Kata Allah langsung jawab pada saat Nabi, ya, pada membaca itu, wala kahani, itu syair, kata Abu Jahal. Bukan. Itu tenun, bukan. Ada jawabannya di surat Al-Qalam, ya. Itu. Jadi langsung dijawab, bukan. Nah, sesuai dengan pendapat atau apa yang diungkapkan oleh Abu Walid, seorang ahli syair, bahwa dia mendengarkan Al-Quran itu bukan syair, bukan tenun, dan bukan sihir. Nah, kenapa pada saat Nabi Muhammad baca itu kan banyak orang-orang kafir Quraisy itu, terus Abu Jahal, Abu Lahab menganggap Nabi sebagai ahli sihir. Karena baca Al-Quran. Jadi tantangan baca Al-Quran itu bukan hanya di sekarang, dari awal turunnya sudah mendapatkan tantangan supaya kita tidak membaca Al-Quran. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir dulu. Ayo. Selanjutnya, jemaah sekalian, al-mu'jiz, Al-Quran adalah mukjizat. Nah, ini paham ya? Itu sering. Jadi Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Kemukjizatannya itu diantaranya terletak pada fasahah dan balaghahnya. Ya, bahasanya, fasahanya, tata caranya, ya, keindahan susunan dan gaya bahasanya yang tidak ada tandingannya. Nah itu, jadi mukjizat. Inilah kelebihan mukjizat Nabi Muhammad SAW, bisa dirasakan oleh kita, bisa dibaca oleh kita. Coba mukjizat Nabi lain, yang punya mukjizat Nabi siapa saja? Yang punya mukjizat Nabimu, tongkat menjadi ular, tongkat bisa membelah laut. Nah, cuma bisa dipakai oleh Nabi Musa. Coba tongkat ini kalau Pak Haji Nanang bisa jadi ular, waduh, gaya kemana-mana jadinya. Kalau seandainya Allah mengizinkan hambanya selain nabinya, tongkat bisa jadi ular, waduh, para timin, waduh, lewat laut, laut, cas itu, jadi belah tuh laut. Nah itulah kelebihan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mukjizatnya tidak hanya dirasakan, dialami oleh Nabi Muhammad, tapi juga bisa oleh kita. Makanya kita harus baca Al-Quran ini, harus pakai Al-Quran ini, agar kita menjadi orang yang mulia. Al-Quran ini adalah mulia, diturunkan oleh yang maha mulia, diterima oleh manusia yang mulia, dan diantar oleh malaikat yang paling mulia. Maka siapa yang membacanya, siapa yang mengamalkan, akan jadi orang mulia. Ini cita-cita kita. Jadi harus lebih dekat. Ya, jadilah Al-Quran ini supaya kita
dekat. Jadi tadi ya, jangan sampai kita ragu-ragu ya untuk mengamalkan Al-Quran. Selanjutnya, ya karena itu demikian, ya karena mukjizat, ya karena demikian tingginya bahasa Al-Quran, mustahil manusia dapat membuat susunan yang serupa dengannya. Apalagi menandinginya. Orang yang ragu terhadap kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Ini tantangan dari Allah, ya. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran, manusia yang ragu. Zaman Nabi ada yang ragu, ada yang ragu dan ada yang nggak percaya. Siapa? Nabi palsu. Ingat Nabi palsu siapa namanya? Ya. Musailamah al-Kazzab, atau tahu arti al-Kazzab? Dusta. Musailamah yang dusta. Dia coba tidak beriman kepada Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, maka dia bikin ayat Al-Quran. Saya lupa itu bahasanya, maunya syair yang tinggi, kan orang-orang kan jago syair. Tapi akhirnya apa? Hai kodok, engkau kodok-kodok yang jelek jadinya. Begitu jadinya. Mau menandingi Al-Quran, tapi hasilnya adalah sampah. Apalagi dibaca, didengar nggak ada. Dan ini makanya Allah menyampaikan, ya. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja. Nah, ini tantangan Allah kepada manusia dan kepada jin. Tidak hanya manusia, ya. Kepada manusia dan jin Allah menantang, kalau kamu tidak percaya dengan Al-Quran, ragu dengan Al-Quran ini, maka buatlah satu surat saja. Ya, jangan satu surat, satu ayat saja. Nah, gitu. Satu ayat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu, kumpulkan penolong-penolongmu, rakyatmu, misalnya seorang pemimpin, kumpulkan semua manusia sebumi ini, ya, selain Allah, jika kamu orang-orang yang memang benar, maka Allah tantang, ya. Makanya jangan sampai kita ragu. Nah, makanya sebut-sebut Al-Haqqum Rabbikum sering disampaikan oleh ketua DKM kita kalau akhir penutup ceramah itu, Al-Haqqum Rabbikum wala takunanna minal mumtarin. Al-Haqqum Rabbikum, kebenaran itu dari Allah, ya. Jadi kebenaran itu dari Allah, makalah jangan kamu ragu. Nah, Al-Quran ini adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita ragu. Nah, makanya Allah tantang. Di ayat lain nanti ada tantangannya adalah tidak hanya kepada manusia, Allah tantang juga kepada jin untuk membuat satu surah atau satu ayat saja. Silakan, kata Allah. Ya, ngajak semua manusia yang ada di bumi. Jangan ngajak Allah. Nah, akhirnya selain Allah, gitu. Ya, hadirin sekalian, Allah sendiri kemudian menegaskan bahwa tidak akan pernah ada seorang pun yang mampu menjawab tantangan ini. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hajarah u'iddat lil kafirin. Maka jika kamu tidak dapat membuat Al-Quran satu ayat saja, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Nah, kalau kamu nggak mampu menandingi Al-Quran, ya ikuti, ya baca, gitu, kata Allah. Makanya Allah perintahkan setelah itu, peliharalah dirimu kalau dari api neraka. Nah, kalau kamu nanti tidak percaya dengan Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, nanti ada balasannya.
Apalagi kita ya, atau orang-orang dulu yang tidak membaca Al-Quran atau tidak mengimani Al-Quran, akan nanti neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pilihan. Makanya ini kita masih di bulan Rabiul Awal, Rabiul Awal ya, akhir dari bulan Rabiul Awal. Maka tugas Nabi itu salah satunya adalah syahidau wa basyirau wa nadhirau yang saya bacakan tadi. Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidau wa mubasyirau wa nadhirau. Wahai nabi, kami mengutusmu untuk apa? Menjadi saksi, membawa berita gembira, ada surga kalau kamu ikuti Al-Quran, baca Al-Quran, nanti surga. Basyiru wa nadhiru. Yang kedua adalah di samping Nabi itu membawa berita gembira, membawa peringatan. Kalau kamu nanti nggak baca Al-Quran, nggak ikuti arahan Al-Quran, kamu akan masuk neraka. Begitu jelas. 5 tugas Nabi. Basyiru wa nadhiru, syahidan. Pertama saksi dulu ya. Syahidan wa basyiru wa nadhiru wa da'iyan ila Allah bi'izni. Yang keempat adalah mengajak manusia untuk menyembah Allah. Itu tugas Nabi keempat. Kelima di ayat ini ya, Al-Ahzab tadi ayat 45-46. Wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira, dan sebagai membawa pelita cahaya yang menerangi. Nah, itulah tugas Nabi. Makanya Nabi sudah hadir ya di alam bumi ini, sudah membawa Al-Quran ya, maka kita harus ikuti. Karena Nabi adalah pembawa berita gembira, pembawa peringatan, dan mengajak kita untuk menyembah Allah, dan sebagai penerang minal zulumati ilan nur. Ya, nanti sudah ada surat Al-Baqarah. Minal zulumati di surat di rentetan surat ayat kursi ya. Minal zulumati ilan nur. Ya. Nabi merubah orang-orang zulum yang gelap, yang kafir, menuju kepada cahaya Islam. Ya, bahkan seandainya jin dan manusia, ini tadi ya ayatnya. Tadi kan manusia saja di ayat pertama tadi yang saya sampaikan. Bahkan seandainya jin dan manusia bekerja sama untuk membuat Al-Quran, tetap mereka tidak akan sanggup. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia atau Al-Quran, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian lain, tolong menolong, bahu membahu. Kata Allah, tidak akan mungkin bisa membuat, jangankan satu surat, satu ayat saja tidak bisa. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra surat 17 ayat 88. Jemaah sekalian, selanjutnya Al-Munazzalu ala qalb Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Munazzal, nazal turun ya. Al-Munazzalu ala qalb, Allah menurunkan Al-Quran kepada qalbun Nabi ya. Nabi SAW ya, Al-Quran itu diturunkan khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nabi selain Nabi Muhammad SAW, seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, tidak bisa dinamakan atau disebut sebagai Al-Quran ya. Demikian pula hadis qudsi tidak bisa disamakan dengan Al-Quran. Walaupun hadis qudsi itu dari Allah. Nah, hadis qudsi itu juga dari Allah, tapi redaksinya dari Nabi. Itu beda Al-Quran dengan hadis qudsi. Kalau Al-Quran semuanya dari Allah. Kalam Allah, firman Allah, ucapan Allah, perkataan Allah, itu Al-Quran. Kalau hadis qudsi itu dari Allah,
ya, redaksi apa namanya? Maknanya, tapi bahasanya Nabi yang mengucapkannya. Nah, itu beda Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Ya, jadi beda. Makanya tadi kitab-kitab sebelum kita juga, ya, Injil, Taurat dan Zabur tidak bisa disebut Al-Qur'an. Makanya dalam Al-Qur'an apa sebutannya? Kitab-kitab sebelum kita, sebelum Al-Qur'an, namanya apa? Suhuf Ibrahim wa Musa. Kan disebut tuh. Iya, suhuf disebut lembaran. Ya, suhuf Ibrahim wa Musa. Di surat apa tuh? Sering bisa baca juga. Surat Al-A'la. Jadi suhuf, ya, disebut suhuf Ibrahim wa Musa. Apa kitab Nabi Musa? Taurat disebut suhuf, ya. Nah, jadi Taurat gitu. Jadi tidak disebut Al-Qur'an. Jemaah sekalian, masih ya. Satu ini lagi. Al-manqulu bit tawatturi. Al-Qur'an ditulis dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir. Artinya diriwayatkan oleh banyak orang. Tidak mungkin atau sulit untuk dipalsu. Nah, makanya mutawatir. Ya, dia sulit dipalsukan, sulit dibikin kitab. Jangankan satu ayat, berubah satu huruf kita tak tahu. Nah, itulah mukjizat Al-Qur'an. Satu huruf aja yang keliru, yang tadi harusnya di atas fathah berubah menjadi kasroh misalnya, itu ketahuan. Nah, Al-Qur'an itu nggak boleh salah, satu huruf saja ketahuan. Nah, itulah mukjizat Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizin. Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Allah menjaga, yang hafal Al-Quran menjaga, kita juga menjaga. Kalau sering baca tahu, salah nih, pananan salah, banyak salah nih, ya, gitu. Nah, karena kita sering baca, sering dengar. Nah, itu ya, alhamdulillah. Jadi terakhir ya, nanti kita lanjutkan lagi untuk selanjutnya. Terakhir adalah Al-Quran ditulis dalam mushaf, disampaikan pada kita secara mutawatir, ya, artinya sulit untuk dipalsukan, sulit untuk dirubah. Berikut ini sekilas, udah cukup sampai situ. Makanya kita harus senantiasa membacanya, karena Al-Quran itu sendiri bacaan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada kita, memberikan bimbingannya kepada kita, agar kita senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran. Demikian, mohon maaf atas segala keliruan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.